Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zarah dengan NIM 246500099. Jadi saya akan mereview kembali materi tentang manajemen proyek TI Skop Manajemen. Materi ini berupa materi yang ketiga. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Pertama, masuk di learning outcomes. Pertama, memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar. Ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Keempat, mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Mengapa manajemen ruang lingkup skop sangat penting? Karena pondasi kritis dalam keberhasilan proyek yang berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan proyek-proyek. Lalu, definisi pentingnya skop manajemen. Pertama, secara konseptual, ruang lingkup membentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple constraint. Kedua, dari perspektif teori sistem, ruang lingkup berfungsi sebagai boundary system yang membatasi kompleksitas proyek. Ketiga, pada tingkat operasional, ruang lingkup pada terdefinisi dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antara manajer proyek dan stakeholder. Keempat, dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Kelima, dalam konteks psikologi tim, ruang lingkup yang jelas menciptakan psychological safety dan mengurangi cognitive load. Keenam, secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekadar proses administrasi, melainkan disiplin strategis yang merubah ambiguitas menjadi struktur terukur. Project Scope Management. Pertama, masuk di proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan. Lalu, masuk di berhubungan dengan mengendalikan dan mengidentifikasikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Lalu, masuk di proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang diperlukan yang dilakukan supaya proyek sukses. Project Scope. Produk scope merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk, layanan, dan hasil yang akan diserahkan. Produk scope menjawab pertanyaan, apa yang akan diterima oleh pengguna atau pelanggan, bagaimana produk tersebut akan berperilaku dan berfungsi. Contohnya, untuk beraplikasi e-commerce, produk scope mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Project Scope merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk scope yang telah ditetapkan. Produk scope menjawab pertanyaan aktivitas apa saja yang diperlukan dan dilakukan, bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, untuk menghasilkan aplikasi e-commerce tersebut, Project Scope meliputi aktivitas analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan kode front-end dan back-end, pengujian fungsional, hingga peluncuran ke server produksi. Lalu, masuk di Project Scope Management. Plan Scope Management. Project Management Plan digunakan untuk membuat scope management plan. Project Charter digunakan untuk menyediakan informasi konteks enterprise, faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, organisasional, proses aset-aset yang dimiliki oleh organisasi, expert judgment, ahli bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope management. Meeting, tim project dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project scope management. Plan scope management output. Scope management plan, project yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi, dikembangkan, validasi, dan dikendalikan. Requirement Management Plan, komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisis, didokumentasikan, dan diatur. Lalu masuk di
collect requirement adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan stakeholders guna memenuhi tujuan proyek. Lalu masuk di collect requirement input, scope management plan, komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Requirement management plan, komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisa, didokumentasikan, dan dikontrol. Stakeholder management plan digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholder. Project starter digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk. Stakeholder register digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Masuk di collect requirement tools and techniques. Pertama, interview, wawancara baik secara formal ataupun informal. Lalu fokus group, mengajak stakeholder dan para ahli untuk berkumpul bersama agar mengetahui bagaimana harapan mereka terhadap produk, service, atau hasil proyek. Ketiga, facilitate workshop digunakan untuk menyamakan pendapat antar stakeholder yang berbeda mendapatkan tentang kebutuhan proyek itu sendiri. Grup gravity techniques ada brainstorming, nominal group, the Delphi techniques, ID or mind mapping, affinity diagram. Lalu masuk di 5 grup decision making techniques untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengklarifikasikannya, dan memprioritaskannya. Ada beberapa cara untuk memutuskan, yaitu unanimity, majority, plurality, dictatorship. Keenam, questionnaire and survey, menyebarkan kuesioner dan melakukan survei kepada responden. Ketujuh, observation, pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan nyata dan langkah ke depannya dalam menyelesaikan proyek. Kedelapan, prototype, metode yang mendapatkan feedback yang cepat dengan cara membuat rancangan kerja dari produk yang akan dibuat sebelum benar-benar membangunannya. Kesembilan, benchmarking, untuk membandingkan aktual dan perencanaan. Ke-10, konteks diagram, contoh dari model scope manajemen yang menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan sistem bisnis. Ke-11, dokumen analis, digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi. Contohnya persetujuan, permintaan proposal, perencanaan bisnis, dan lain-lain. Lalu masuk di collect requirement outputs. Requirement documentation mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Lalu requirement traceability matrix. Pertama, menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisa. Kedua, bagaimana aktivitas persyaratan dilakukan dan dilaporkan. Ketiga, mengatur aktivitas dalam mengganti kebutuhan. Keempat, proses prioritas kebutuhan. Definisi scope adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan proyek, scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Resiko dan asumsi yang ada dianalisa sedetik mungkin dan menambahkan resiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Lalu masuk di input. Scope management plan digunakan untuk mengembangkan, mengawasi, dan mengontrol dari project scope. Project starter menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup project yang akan dikerjakan. Lalu masuk di requirement documentation, mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan. Bisnis dari project. Organizational process assets, aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang sangat dibutuhkan dalam proses define scope. Define scope, tools, and techniques. Expert judgment, menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat project scope manajemen karena biasanya para ahli memiliki teknik yang baik. Produk analisis terdiri dari pembagian, proses, analisis sistem, analisis kebutuhan, analisis nilai, rekayasa sistem, rekayasa nilai, dan rekayasa sistem. Lalu masuk di alternative generation, teknik yang digunakan untuk mengembangkan berbagai banyak pilihan yang potensial dalam rangka untuk mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melakukan pekerjaan proyek. Facilitate workshop bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder yang saling berbeda pendapat tentang segala macam kebutuhan proyek. Outputs, project
Scope statements mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu, termasuk memberikan pemahaman umum tentang proyek scope kepada para stakeholder serta membantu tim proyek dalam melakukan planning yang lebih detail. Proyek dokumen updates yang mungkin diupdate: pertama, stakeholder register; kedua, requirement documentation; ketiga, requirement traceability matrix. Create WBS. WBS Work Breakdown Structure adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Inputsnya, pertama ada scope management plan, kedua project scope statement, ketiga requirement documentation, keempat enterprise environmental factors, kelima organizational process asset. Lalu masuk di create WBS tools and techniques. Ada decomposition expert Jude Gemen. Scope baseline, versi yang disetujui dari project scope statement, struktur rincian kerja WBS dan yang terkait WBS dictionary yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Project dokumen update ini dokumen project yang dapat diperbarui termasuk, namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Validate scope. Validate scope ini merupakan tahapan di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Validate scope inputs ada project management plan, requirement documentation, requirement traceability matrix, verified deliverable, work performance data. Validate scope tools and techniques. Ada inspection, group decision making technique, accepted deliverables. Outputnya itu ada change request, work performance information, project document update. Control scope, proses pemantauan status project yang ruang lingkupnya, produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Control scope inputs. Project Management Plan, informasi yang dibutuhkan dalam proses kontrol scope. Requirement berisi informasi yang tentang project. Requirement Traceability Matrix membantu untuk mendeteksi dampak perubahan atau penyimpangan dari dasar lingkup pada tujuan project. Lalu Work Performance dapat mencakup jumlah permintaan perubahan diterima, jumlah permintaan diterima, atau jumlah kiriman. Organization Process Asset, aset-aset dimiliki oleh organisasi yang membantu proses kontrol scope. Control scope, tools and technique, variance analysis, teknik yang menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Outputsnya ada work performance information, change request, project management plan update. Ada project document update, organizational proses asset updates. Ini lampirannya. Sekian itu saja review saya mengenai materi 3. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.